Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Pagi hari ini kembali kita bertemu lewat materi kita atau mata pelajaran kita produk kreatif dan kewirausahaan dengan materi metode perakitan. Tetap semangat ya untuk mengikuti video singkat ini anak-anakku sekalian. Nah, kita akan mulai. Nah, di sini metode perakitan yang dapat ditukar-tukar ya. Itu misalnya pada metode ini bagian-bagian yang akan dirakit dapat ditukarkan satu sama lain. Karena bagian tersebut dibuat oleh suatu pabrik secara massal dan sudah distandarkan baik menurut ISO dan lain sebagainya. Nah, jadi itu metode perakitan itu bisa ditukar maksudnya, metode, cara itu maksudnya ya. Kemudian yang kedua, keuntungan bila kita menggunakan bagian atau komponen yang telah distandarkan adalah waktu perakitan komponen yang lebih cepat dan dalam penggantian komponen rusak dapat diganti dengan komponen yang sejenis yang ada di pasaran. Jadi tidak terlalu susah kita untuk mencari penggantinya maksudnya ya. Nah, itu keuntungannya. Nah, yang berikut adalah akan tetapi tetap mempunyai kerugian, yaitu kita harus membeli komponen tersebut dengan harga yang relatif lebih mahal. Itu pasti, ya. Nah, kemudian yang berikut adalah perakitan dengan pemilihan. Pada metode perakitan dengan metode pemilihan, komponen-komponennya juga dihasilkan dengan produksi massal yang pengukurannya tersendiri menurut batasan-batasan ukuran. Jadi ada pilihan-pilihannya, makanya ada ukuran kecil, menengah, sedang, atau besar misalnya gitu ya. Nah, itu contohnya. Kemudian, perakitan secara individual. Perakitan secara individual dalam pengerjaannya tidak dapat kita pisahkan antara pasangan satu dengan pasangannya karena dalam pengerjaannya harus berurutan tergantung bagian yang sebelumnya. Jadi kalau perakitan secara individual itu berarti satu-satu. Kalau dia misalnya dia bentuknya kecil, berarti semua kecil dulu gitu. Size-nya kecil maksudnya ya, size-nya kecil. Kalau size-nya besar, kecil atau besar, nah itu juga secara individu juga dilakukan ya. Nah, kemudian salah satu komponen yang berpasangan tersebut kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian pasangan lainnya menyusul dengan ukuran patokan yang diambil dari komponen yang pertama. Nah, itu dia. Nah, kemudian yang berikut adalah metode keseimbangan lintasan ya. Metode keseimbangan lintasan, metode bobot posisi. Nah, yang pertama adalah metode bobot posisi sering dikenal pula dengan pendekatan Helgeson. Birney, ya, kalau menurut Birney, metode ini dikembangkan oleh W.B. Helgeson dan D.P. Birney pada tahun 1961 dan merupakan metode heuristik yang paling awal dikembangkan. Metode ini merupakan gabungan antara metode Lehr, yaitu metode keseimbangannya, ya. Kemudian kandidat rule dan metode Kilbride and Waster ya. Pada prinsipnya metode bobot posisi memperhitungkan nilai bobot posisi ya dan elemen yang memiliki bobot posisi terbesar diletakkan pada urutan teratas. Nah, itu metode bobot posisi. Jadi bobotnya seperti apa gitu ya. Kemudian kalau yang terbesar dia berarti teratas lah. Kalau sedang di tengah, kalau kecil berarti dia terbawah, di bawah maksudnya ya. Oke. Nah, berikut metode pendekatan wilayah. Metode pendekatan wilayah dikembangkan oleh Bedford. Metode ini merupakan pengembangan dari pendekatan Helgeson ya. Kemudian metode bobot posisi atau menurut Birney, Mansor dan Kilbert atau Waster. Pada prinsipnya metode ini berusaha membebankan terlebih dahulu pada operasi yang dimiliki tanggung jawab keterdahuluan yang besar. Jadi itu kalau metode pendekatan wilayah, lihat wilayahnya ya. Kemudian yang berikut, metode Lehr's Candidate Rule adalah metode yang mengurutkan elemen kerja berdasarkan lamanya waktu operasi. Nah, itulah metode-metode yang bisa Ibu sampaikan pada saat ini, mungkin singkat ya, supaya bisa kalian pelajari kembali dan Ibu harapkan kalian bisa baca-baca buku karena kalian juga punya buku paket ya, atau buku modul. Nah, Ibu harapkan kalian tetap belajar dan apa yang kita sampaikan selama ini lewat
video singkat, tolong dicatat ya di buku catatannya. Nanti suatu saat Ibu juga akan koreksi dan memberikan nilai kepada kalian. Oleh karena itu tetap semangat anak-anak kami semua. Itulah pertemuan kita hari ini. Ya, sekian dan terima kasih.